Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Mankala diambil dari bahasa Arab. Man yang berarti siapa, dan kala adalah waktu. Waktu terdiri dari 3 bagian: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mankala bisa diartikan siapa waktu, siapa pemilik waktu, apa itu waktu. Perjalanan untuk mengikuti kerentanan dari Sang Pencipta. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Dalam dihantam siang, tinggal dihantam siang. Sangkan pada waktu mandi. 3 bagian waktu ini kita bisa pelajari seperti busur panah. Makin ditarik ke belakang anak panahnya, mengenal masa lalu. Makin tepat dan cepat kita mencapai target di masa depan. Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan dalam lirik-lirik ini: mumpung padang rembulani, mumpung jembar galawani, mumpung kita dikasih kesempatan, kesehatan, dan kemampuan. Pada saatnya kita untuk bergerak, berproses dalam perjalanan waktu, menampaki ruang-ruang kehidupan, berjalan melangkah menuju ruang yang berbeda, berjalan menghargai proses, menggapai manusia mulia. Waktu dan ruang, manusia mulia, dan Sang Pencipta. Eling dan waspada. Mankala Nusantara, karena kita berbudaya. Jadi judul Pararaton ini merupakan kreasi dari J.L.A. Brandes ketika pertama kali diterbitkan terjemahannya pada tahun 1896. Jadi Brandes mengerjakan atau meneliti terjemahan ini dari tahun 1888 Masehi. Jadi bisa dibilang surat Pararaton ini berkaitan dengan J.L.A. Brandes. Pada awal terjemahannya itu sering disebut prosa Angrok. Jadi Brandes ini adalah ahli dari sastra Jawa kuno dan arkeologi. Sebelum dikirim ke Hindia Belanda, Brandes itu mempelajari ini di negerinya di Belanda. Jadi J.L.A. Brandes ini pernah menjadi ketua komisi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kalau dulu bernama Komisi Nederlands-Indië voor Onderzoek Onderzoek op Java en Madura. Jadi komisi yang menangani masalah-masalah kepurbakalaan di Jawa dan Madura. Pararaton itu baru ramai atau baru muncul ramai itu pada tahun 1920 di khalayak umum ya. Dan cerita tentang perang Buban itu diwajibkan di sekolah-sekolah Belanda dan sekolah lainnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu sesudah tahun 1928, sudah Sumpah Pemuda. Dan teringat Brandes ya, ada cerita bahwa awal adanya peradaban Nusantara akibat migrasi Indianisasi pada awal abad ke-1 Masehi. Gagasan ini dipelopori oleh Thomas Stanford Raffles 1781 Masehi, 1826 Masehi. Setelah itu dilanjut oleh sarjana-sarjana Belanda, beberapa diantaranya ahli Sanskerta seperti J.L.A. Brandes tahun 1857-1905, dan Edgecombe 1833-1917, Crom 1883-1945, dan W.S. Tottenham 1892-1942. Yang dalam kaitannya tentang proses pertama kali yang peradaban Nusantara itu terjadi karena Indianisasi, proses migrasi orang-orang di India ya, sehingga menjadikan banyak kerajaan-kerajaan, Salah Negara, Kerajaan Salaka Negara, Tarumanegara, dan lain-lain. Itu bisa dipatahkan dengan ini ya, dengan peninggalan-peninggalan seperti Gunung Padang di Cianjur,
kita udah mempunyai peradaban yang tinggi sebelum Masehi. Serat Pararaton itu baru muncul pada tahun 1920-an. Banyak cerita tentang sejarah-sejarah Majapahit atau Singosari. Jadi ada cerita tentang Ken Arok yang berasal dari anak haram, merebut kekuasaan dengan cara yang licik. Ini mirip, saya pernah baca tentang cerita Ken Arok ini, mirip dengan ada suatu cerita di Eropa. Kalau di Eropa bedanya dia cincin. Kan kalau Ken Arok itu keris ya, keris dari buatan Empu Gandring. Habis keris itu selesai dibuat, Ken Arok membunuh Empu Gandring. Nah kalau yang di sana itu cincin, mirip. Jadi orang biasa mendapatkan suatu pusaka, benda pusaka, lalu mengalahkan raja dan menikahi istrinya raja dan menjadi raja berikutnya. Serat Pararaton itu yang katanya dibuat tahun 1613 itu semasa dengan Mataram Islam, rajanya Sultan Agung. Kalau memang Pararaton ada waktu itu, pasti ini rame ya, pasti jalan-jalan atau ilmuwan pada zaman Mataram Islam, pada zaman Sultan Agung sudah mengetahui cerita perang Bubat ini. Buktinya mereka tidak tahu. Lalu seperti kalian ketahui sejarah Nusantara atau sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia ini, di Nusantara ini kebanyakan berasal dari ilmuwan Belanda ya, ilmuwan orientalis Belanda. Salah satunya Brandes. Brandes ini yang istilahnya yang terdepan waktu pada saat kemunculan Pararaton, meneliti dan menyebarkannya ya. Perang Bubat disebut Bubat karena terjadi di lapangan Bubat. Ada yang ngomong di daerah Tuban, ada yang ngomong di dekat keraton Kerajaan Majapahit di daerah luar Mojokerto. Naskah Pararaton dan Kidung Sunda yang paling detail menjelaskan tentang perang Bubat, tapi keduanya tidak mencantumkan nama-nama raja-raja dari Sunda dan titik-titik dari Sunda. Jadi kedua naskah ini tidak menyebutkan itu. Yang pertama kali digubah atau dibuat itu Kidung Sunda dan Kidung Sundayana. Baru itu Serat Pararaton menurut cerita sejarahnya seperti itu ya. Katanya itu dibuat tahun 1600-an. Jadi sehingga rentang waktunya panjang, 500-600 tahun setelah perang Bubat. Ada satu naskah kuno yang dekat dengan peristiwa perang Bubat itu Kakawin Negara Kertagama. Di sana tidak ada cerita tentang perang Bubat. Nah itu yang menjadi banyak pro dan kontra ya. Tidak ada situs sejarahnya atau artefaknya yang menjelaskan tentang perang Bubat Belanda yang banyak meneliti tentang sejarah-sejarah Indonesia. Ya seperti kalian ketahui juga banyak peninggalan kita yang dibawa ke negeri Belanda sana ya. Ada keris-keris, ada naskah-naskah kuno. Bahkan katanya ada jadi Belanda dulu dijajah sama Nazi, sama Jerman, dan Jerman mengambil rampasannya, harta rampasan perangnya itu salah satunya adalah peninggalan-peninggalan kuno dari Indonesia yang katanya ada 6.000 atau 9.000-an. Ya 6.000 buah. Kebayang nggak, banyak sekali ya yang diambil. Itu yang diambil Belanda, belum yang masih ada di ya itu yang diambil Jerman, belum yang masih ada di Belanda. Kebanyakan ada di Universitas Leiden. Yang kedua itu Kidung Sunda ya. Kidung Sunda baru muncul pada tahun 1860, menceritakan tentang Gajah Mada. Gajah Mada menyerang Raja Sunda yang ada di perang Bubat. Tapi Gajah Mada di sini lebih di titik beratkannya. Ini kalau di cerita Parahyangan tidak ada penitikan berat kepada Gajah Mada, dan di Siksak Kandang Karesian juga tidak ada. Di dua serat itu tidak ada nama Gajah Mada. Ini sedikit aneh memang. Di Kidung Sunda ini berbarengan dengan Kidung Sundayana, ditemukannya di Bali. Saya akan bicara tentang keterkaitan kekeluargaan antara kerajaan Pajajaran dan kerajaan Majapahit. Ya, dimulai dari Sanjaya.
pendiri Wangsa Sanjaya, anak dari Sanaha, Prabu Sanaha, Kalingga, dari kerajaan Kalingga. Jadi Sanjaya ini keturunannya banyak menjadi raja-raja di Sunda dan Galuh, dan juga di timur ya, di kerajaan Kadiri, Jenggala atau Kahuripan. Dan juga dari keturunannya Sanjaya ini ada yang bernama Prabu Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh ini mempunyai 2 putri. Yang satu menikah dengan Airlangga, yang satu lagi menikah dengan Sri Jaya Bupati. Sri Jaya Bupati ini raja di kerajaan Sunda. Cerita yang terkenal di Sri Jaya Bupati ini membuat linggayoni antara dirinya dan permaisurinya. Yang satu di Gunung Cermai, yang satu lagi di Gunung Pulasari. Makanya kedua tempat itu disebut tanah Sandida. Pada saat Pangeran Walang Sungsang, di Pangeran Walang Sungsang itu anak dari Prabu Panaharasa, yang istri ibunya itu istri dari Prabu Panaharasa ini yang bernama Nyi Subang Larang. Subang Larang yang kita kenal. Jadi Pangeran Walang Sungsang ini sudah beragama Islam. Pangeran Sungsang anak yang paling besar, yang kedua itu Rara Santang, yang ketiga itu Kian Santang, Raden Kian Santang. Kita sudah banyak kenal dari cerita-cerita di daerah Jawa Barat yang makamnya di makam Bobor di Garut. Dan yang terakhir, yang paling outstanding gitu, antara kerajaan Pajajaran dan kerajaan Majapahit, karena pendiri dari Raja Majapahit itu Raden Wijaya, Sanggrama Wijaya ini itu keturunan dari kerajaan Pajajaran. Jadi bapaknya ini Prabu Jayadharma, atau ada juga yang menyebut Jayagiri, itu anak dari Prabu Dharma Siksa. Ibunya Raden Wijaya ini dia Lembu Tao, anak dari Mahesa Cempaka di kerajaan Singosari. Jadi Raden Wijaya ini campuran dari antara bapaknya yang dari kerajaan Pajajaran dan ibunya dari Singosari. Singosari ini cikal bakal Majapahit ya, karena diteruskan oleh Raden Wijaya pendirinya. Jadi Raden Wijaya tidak membuat kerajaan baru, tapi meneruskan kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Singosari. Singosari itu Prabu Kertanegara terakhir rajanya itu dimakar atau dikudeta oleh Jaya Katuang dari kerajaan Gelang-Gelang. Datang pasukan Mongol, nantilah saya ceritakan lagi tentang invasi pasukan Mongol ini. Pokoknya tokoh-tokoh yang terkenal di peristiwa invasi pasukan Mongol ini, karena sejarah berdirinya kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, ada Arya Wiraraja, Ronggolawe, Kartanegara sendiri, Jaya Katuang, Mengci, Ikemese, itu Ikemese dan Mengci. Mengci itu utusan dari Tatar Mongolnya, Ikemese salah satu jenderal dari pasukan Tatarnya. Oh ya, oke, balik lagi. Jadi Raden Wijaya ini, Sanggrama Wijaya ini pernah diberikan pesan oleh Prabu Dharma Siksa, itu kakeknya sendiri dari kerajaan Sunda, bahwa jangan pernah sekali-sekali menyerang kerajaan Pajajaran karena kita masih saudara. Ini pesan yang sangat diingat oleh Raden Wijaya pada saat itu ya. Bagaimanapun juga Raden Wijaya masih keturunan kerajaan Pajajaran. Jadi bapaknya itu Prabu Jayadharma ini itu meninggal pada usia muda. Ada satu cerita bahwa Prabu Jayadharma ini itu diracun, jadi meninggal waktu muda. Raden Wijaya masih kecil, jadi dibawa sama ibunya dia Lembutal untuk kembali ke Singosari. Untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan yang saya ketahui silsilah dari raja-raja
Pajajaran dan Raja Majapahit. Yang pertama saya bacakan ya karena panjang sekali ini, saya nggak hafal. Jadi untuk yang pertama ini dari Kerajaan Pajajaran, diambil dari Prabu Siliwangi, ya. Jadi Prabu Siliwangi, Maharaja Sunda, dengan gelarnya Prabu Guru Dewata Prana Sri Paduka Maharaja Ratu Haji bin Prabu Dewa Niskala bin Prabu Susuk Tunggal Sang Haliwung bin Prabu Niskala Wastu Kencana. Dan Niskala Wastu Kencana yang menyebutkan juga Prabu Siliwangi ke-1 ya. Prabu Niskala Wastu Kencana bin Prabu Lingga Buana Wisesa. Nah ini yang tadi disebutkan, bin Raga Mulya Luhur Prabawa bin Prabu Ajiguna Lingga Wisesa bin Prabu Lingga Dewata bin Prabu Citraganda bin Prabu Raga Suci bin Prabu Guru Dharma Siksa. Nah ini tadi yang Guru Dharma Siksa kakeknya dari Raden Wijaya, bin Prabu Dharma Kusuma bin Jayagiri bin Prabu Jayagiri bin Prabu Langlang Bumi bin Prabu Dharma Raja bin Srijaya Bupati. Nah Srijaya Bupati ini tadi yang sebutin ya, menikah dengan putri dari Dharma Wangsa Teguh. Jadi Srijaya Bupati ini terkenal di Jawa, terkenal dengan membuat Linggayoni. Jadi mungkin keturunannya yang membuat Linggayoni ini atau Prabu Siliwangi sendiri. Soalnya saya mendengar cerita ini dari cerita Pangeran Wolang Sungsang. Jadi Srijaya Bupati ini dihormati atau diberikan suatu kehormatan Linggayoni. Jadi Linggayoni yang menjadi tanah Samida ya. Linggayoninya itu Srijaya Bupati dan istrinya di Pertiwi. Jadi ada di atas Gunung Ciremai sama di Gunung Purwosari daerah Pandeglang. Jadi itu koneksi ya. Jadi ada satu kekoneksian di antara kedua gunung ini. Yoninya itu ada di Gunung Ciremai dan lingganya itu ada di Pandeglang. Jadi bisa disebut Srijaya Bupati ada di Gunung Purwosari dan Dewi Pertiwi itu ada di Ciremai. Ini jadi cerita dari Pangeran Wolang Sungsang. Pangeran Wolang Sungsang ini raja di Cirebon ya. Cirebon itu bukan kesultanan Islam pertama sebelum Demak. Pangeran Wolang Sungsang ini itu anak sulung dari Nyi Subang Larang dengan Prabu Pamanah Rasa, Prabu Siliwangi. Adiknya itu Rara Santang yang dikenal dengan ibunya Sunan Gunung Jati. Yang ketiga itu Kian Santang, yang semua rakyat Jawa Barat pasti tahu tentang cerita Kian Santang ini ya, yang terkenal. Yang terkenalnya sih yang dengan Gua Sancang ya, tentang nyilemnya Hyangnya Prabu Siliwangi. Oke, kita teruskan lagi tadi ya. Srijaya Bupati bin Prabu Dewa Sang Hyang bin Raka I Gendang bin Raka I Jayagiri bin Prabu Sunda Sambawa bin Prabu Limbur Kancana bin Prabu Kamuning Gading bin Prabu Windu Sakti bin Arya Kedaton bin Gajah Kulon Prabu Gajah Kulon bin Prabu Lingga Bumi bin Sanggolengan bin Prabu Pucuk Bumi Dharmaweswara bin Prabu Giling Wesi ya, bin Raka Isri Kanpu Samarawikranta Raja Galuh Lalean pertama ya, dengan nama Abhiseka Prabu Harimurti Ratu Haji di Adimulya, bin Maharaja Mataram Kuno Raka I Watukaradiah Balitung Sri Darmo Daya Mahasambu bin Raka I Watuhumalang bin Raka I Kayuwangi Diah Lokapala Sri Sajanat Sawatungga
Jadi Rakai Kayuwangi itu terkenal dengan pembuatan Candi Prambanan dan Istana Ratu Boko di sana ya, di Yogyakarta. Rakai Kayuwangi bin Rakai Pikatan. Rakai Pikatan sering kita dengar ya. Rakai Pikatan Tuwa Nuku Sang Jatiningrat bin Sri Mani Raja Wotan Mas katanya ada di daerah Sidoarjo, bin Sang Manarah Rahmana-Raja Sri Surotama pendiri Wotan Mas, bin Rahyang Tampelan Sang Warigat Agung, dan yang terakhir ini bin Sri Maharaja Rakai Mataram Ratu Sanjaya. Ini Ratu Sanjaya itu anak dari Sang Sanaha dengan Maharaja Sana. Jadi ini ada satu lagi, Sang Sanaha itu Prabu Kartikayingsa Sang Narpati Dewa Simha, pendiri kerajaan Kalingga ya. Yang Singha ini menikah dengan Sri Maharani Simha, Ratu Sima, yang terkenal adalah Susima. Jadi katanya Prabu Kartia Singha Narpati Dewa Simha ini keturunan dari Sri Purnawarman Bima Warata Dipa, Maharaja Tarumanagara Sri Purnawarman yang terkenal dengan itu situs Ciaruten yang batu tapak gitu, tapak kaki. Jadi masih nyambung terakhirnya juga dengan yang ada di barat ya, dengan Tarumanagara, kerajaan Tarumanagara, kerajaan yang dekat dengan Sungai Citarum. Nanti akan kita nyambung ke Sungai Citarum. Yang selanjutnya ini dari silsilah Majapahit. Saya ambil dari Majapahit aja ya. Nanti sedikit dari Kadiri sama dari Jenggala. Oke, sekarang ke silsilah Majapahit. Dia Wijaya, Prabu Kartajasa Jayawardana atau Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kartajasa Jayawardana 1293 sampai 1309 Masehi. Saya pendiri dari Majapahit, punya anak Jaya Nagara Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sudrapadya Dewa Diswara. Di Jaya Negara ini, Prabu Jaya Negara ini dikudeta dan meninggal, lalu digantikan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi atau gelarnya Sri Tibawana Waratungga Dewi Maharaja Jaya Wisnuwardani. Habis itu ke Prabu Hayam Wuruk. Di Prabu Hayam Wuruk ini anaknya Tribhuwana Tunggadewi dengan gelar Maharaja Sri Rajasa Nagara. Dari Prabu Hayam Wuruk ini, raja berikutnya ada Wirakrama-Wardana, Brahyang Wisesa Aji Wikrama. Dari Wirakrama-Wardana lalu ke Sri Suhita, itu Batara Prameswara. Dari Sri Suhita ke Dyah Kertawijaya. Ada yang nyebut juga Dyah Kertawijaya ini Prabu Wijaya 5 ya. Jadi di Prabu Wijaya 5 itu ada Dyah Kertawijaya sama Bre Kertabumi. Lalu dari Dyah Kertawijaya ke Raja Sawardana, lalu ke Giri Sawardana, lalu ke Singhawikrama-Wardana atau dengan gelar Sri Adi Suraprabama Singhawikrama Giripati Pasuta Bupati Kutubuta tahun 1466-1474. Baru ke Bre Kertabumi. Bre Kertabumi tadi yang saya sebutkan itu tahun 1474-1486. Dan yang terakhir itu di Girindawardana Dyah Ranawijaya. Ini Dyah Girindawardana ini zaman dengan kerajaan Demak. Cerita tentang ini ya, tentang keruntuhan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, yaitu penerus kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak ini kerajaan beragam Islam, sama seperti di Pajajaran. Pada zaman itu Prabu Pamanah-Rasa dengan Pangeran Walang Sungsang. Kalau di Majapahit itu Girindawardana dengan Raden Fatah. Kalau Girindawardana bukan
bukan apa ya, bukan bapaknya Raden Fatah. Kata bapaknya Raden Fatah Brawijaya V. Ada yang menyebut Prabu Kertawijaya. Kalau di salah satu silsilah itu Prabu Kertawijaya ya. Prabu Kerta itu bapaknya dari Raden Fatah. Oke, sekarang kita masuk ke Singosari ya. Sri Rangga Rajasa Girinatra Putra. Ini dinasti Rajasa. Jadi dinasti Rajasa ya. Dinasti Rajasa banyak melahirkan Raja Singosari dan Majapahit. Ini tahun 1222 sampai 1227. Melahirkan anak Anusapati, Wisnuwardana, dan terakhir Kertanagara. Kertanagara ini yang dikudeta oleh Jayakatwang dan pasukan Tartar ya. Nah, ini Kertanagara ini mempunyai menantu Raden Wijaya itu ya, dia Wijaya yang mendirikan Majapahit. Tadi dari Singosari, sekarang dari Wangsa Isyana, yaitu pendirinya Empu Sindok. Empu Sindok ini keturunan Wangsa Sanjaya yang tadi saya sebutkan pertama, dan Wangsa Sailendra. Jadi Wangsa Sanjaya itu yang membuat Candi Prambanan, Wangsa Sailendra itu yang membuat Candi Borobudur. Dari Empu Sindok ini anak Sri Isyana Tunggawijaya menikah dengan Sri Lokapala. Jadi keduanya ini menciptakan percitaan Jala Tundra yang terkenal itu. Lalu punya anak Makuta Wangsawardana. Nah, ini mempunyai dua, yang satu putri, yang satu putra. Dan yang putrinya itu Mahendra Datta itu menikah dengan Raja Bali Udayana dari Wangsa Warmadewa. Nah, dari sini lahirlah Airlangga yang terkenal ya. Airlangga ini leluhurnya dari Jayabaya, dan putra yang lainnya dari Wangsa Tuguh ini mempunyai dua putri. Yang satu putrinya menikah dengan Rangga, yang satu lagi dengan Sri Jaya Bupati dari kerajaan Sunda yang tadi saya sebutin. Nah, dari Airlangga ini lahirlah raja-raja dari kerajaan Kadiri dan kerajaan Janggala. Kerajaan Kadiri itu bisa disebut kerajaan Panjalu. Dibagi ke anaknya. Dari kerajaan Kadiri ini lahirnya Jayabaya. Kalau mau kita uraikan silsilahnya, dari Airlangga ini putranya Sri Samara Wijaya ini punya anak Sri Jitendrakara, Sri Bhameswara, Prabu Jayabaya, Sri Sameswara, Sri Aryaswara, Sri Kameswara, dan Maharaja Kertajaya. Ini kalau dari jenggalannya Mahapanji Garasukan Alanju Hayas dan Samarot Sahaya. Itu dari Tuan Empu Sindok. Saya mencari ini untuk korelasinya dengan Sri Jaya Bupati tadi ya, dari Prabu Dharma Wangsa Teguh. Sri Jaya Bupati ini masih kerajaan Sunda, jadi masih dari turunan Empu Sindok Wangsa Isyana. Dia telah terjadi pernikahan dengan barat dan timur, udah bersatu ya, dari kekeluargaan, dari jalur kekeluargaan.